Selamat petang, Bung Ara, Bung Burhanuddin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bung Burhanuddin dulu. Ke Bung Burhanuddin dulu. Angkanya iya turun 3% dari 70% ke 63% lebih ya, menjadi 66%. Kalau secara metodologi dari sudut pandang keilmuan Anda di atas 50% artinya masih itu dalam tanda petik bahasa kami aman begitu? Ya, jadi ada dua pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada publik agar bisa dipisahkan dan sekaligus dipahami secara mendalam. Jadi pertama adalah kita mengukur kinerja Pak Jokowi secara personal sebagai presiden. Yang kedua adalah kinerja pemerintah pusat dalam menangani COVID-19. Nah itu ada perbedaan yang menurut saya sangat signifikan. Pertama, kinerja pemerintah pusat dalam menangani COVID itu hanya 56%. Sementara kinerja Pak Jokowi sebagai presiden itu kepuasannya mencapai 66,5%. Nah perbedaannya ini signifikan antara dua institusi, satu presiden, dua pemerintah pusat. Nah kalau kita bandingkan dengan survei bulan Februari sebelum pandemi, itu kinerja Presiden Jokowi turun 3,5%, sementara kinerja pemerintah pusat dalam menangani COVID turun cukup jauh. Jadi kita punya pertanyaan yang sama di bulan Februari, kita bandingkan dengan respon publik di bulan Mei. Di bulan Februari, pemerintah pusat mendapatkan approval rating dalam penanganan COVID mencapai lebih dari 71%. Sekarang tinggal 56%. Bahwa kinerja pemerintah pusat masih di atas 50%, iya, tetapi turun signifikan dibanding bulan Februari. Yang kedua, kenapa ada perbedaan antara kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan kepuasan terhadap pemerintah pusat? Nah ini menarik buat saya, ini tafsir nanti Bung Ara bisa menambahkan. Tapi buat saya, ini artinya masyarakat coba melihat sepertinya ada instruksi atau arahan presiden yang tidak dilaksanakan secara baik oleh aparat, oleh kementerian, atau oleh birokrasi di bawahnya. Sehingga masyarakat bisa memisahkan antara presiden dengan pemerintah pusat. Gitu. Ya, yang kedua tentu saya nggak mau masuk ke isu politik ya. Kemarin waktu kita rilis ada 7 narasumber yang hebat-hebat, termasuk Bung Mardhani Alisera dari PKS, ada Bung Ara juga. Bung Mardhani Alisera eksplisit mengatakan karena ada perbedaan gap yang tinggi, ini bisa menjadi sinyal buat reshuffle. Karena seperti Bung Mardhani Alisera sampaikan, sepertinya kok tidak nyambung antara approval rating yang masih cukup tinggi meskipun turun dibanding bulan Februari, tetapi kinerja pemerintah pusat jauh lebih rendah dibanding approval terhadap presiden. Ada dua anasir itu yang dipisahkan dengan dua pertanyaan yang berbeda. Lantas bisa dijelaskankah Bung Burhan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden, apa saja yang membuat mereka menilai lebih rendah kinerja pemerintah sebagai entitas itu 56,5%, tadi sekitar 10% dibanding dengan presiden. Apa saja bisa dijelaskan satu persatu? Ya, pertanyaannya umum ya, tetapi kan kita menanyakan variabel lain yang berkaitan dengan COVID-19. Misalnya soal, misalnya ya, yang kita tanyakan dan itu terlihat betul responnya sangat negatif adalah bansos misalnya. Jadi penyaluran bansos lebih banyak yang mengatakan salah sasaran ketimbang yang tepat sasaran. Kemudian juga kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan dengan TKA misalnya, tenaga kerja asing. Karena ada beberapa statement dari menteri yang mengatakan nggak apa-apa tenaga kerja asing masuk di saat pandemik karena SDM kita dianggap kurang berkualitas. Data kami di survei bulan Mei, sebagian besar itu meminta agar 60% nih, meminta agar TKA dilarang sama sekali di masa wabah sekarang, dimoratoriumkan. Artinya kan ada perbedaan ekspektasi publik dengan sebagian menteri yang itu sepertinya tidak sesuai dengan harapan publik. Termasuk misalnya kalau kita bandingkan respon awal pada saat pandemik, itu kan banyak statement dari menteri-menteri yang menurut saya tidak responsif ya. Jadi misalnya mengatakan birokrasi di Indonesia terlalu rumit sehingga wabah atau virus corona nggak bakal dapat izin untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Kemudian ada juga pernyataan dari sebagian menteri yang mengatakan lebih baik kita
nyantai saja terkait dengan virus karena virus ini bisa sembuh sendiri. Ada banyak pernyataan yang meng-underestimate gitu ya virus corona, yang itu kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar rakyat, dan karenanya mereka mempersepsi pemerintah pusat ini turun cukup jauh dari 71% menjadi 56%. Tetapi terhadap presiden, meskipun ada penurunannya tidak setajam dibanding approval rating terhadap pemerintah pusat. Nah ini yang saya harapkan jadi semacam alarming buat pemerintah pusat, karena kita belum selesai menghadapi isu ini. Dan jangan lupa ya, meskipun kita tahu bahwa masyarakat bisa memisahkan gitu ya antara efek pandemik dengan kinerja presiden, tapi kinerja presiden masih 66%. Juga dipisahkan dengan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Selain itu juga karena efek ini juga, efek lain yaitu efek partisan juga yang membuat kinerja pemerintah pusat masih cukup tinggi. Oke, saya ke Bung Ara. Bung Ara, ada apa dengan para pembantu presiden sehingga dipersepsikan oleh publik turun betul dari 71% sebelumnya sekarang 56%? Ya, Presiden, pertama saya mau koreksi. Tadi saya diperkenalkan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum Taruna Merah Putih. Yang benar saya sekarang adalah Ketua Umum Taruna Merah Putih. Jadi saya bukan Ketua DPP PDI Perjuangan. Ya. Baik, Bung Ara, kami koreksi nanti di layar, kami koreksi sekarang juga di layar. Jadi Anda adalah Ketua Taruna Merah Putih. Silakan Bung Ara. Ya, tadi saya juga sudah izin sama Pak Sekjen, Mas Hasto, apa-apa yang saya mau sampaikan di tempat ini pada saat saya diundang sore. Jadi tadi jelas disampaikan hasil survei indikator kepercayaan kelembagaan kepada presiden itu 83%, masih sangat tinggi sekali. Ya, kita lihat di beberapa negara Trump turun, ya, di beberapa negara Brasil turun. Jadi juga leadership seorang presiden di tengah krisis ini diuji dengan benar, nggak bisa main-main gitu. Kalau tidak punya kepemimpinan yang berintegritas, yang kuat, mental yang kuat, saya pikir tidak mungkin angkanya 83%. Kemudian kinerja Presiden Jokowi untuk urusan COVID ini 65%. Nah, kemudian pemerintah secara umum 55%. Kalau saya tidak salah dari diskusi Mas Burhan, artinya di dalam jajaran kabinet 55%. Betul ya Mas Burhan ya, 55%. Iya, 56 ya. 56, Bung Ara 66,5 dan 56 ya untuk ya, pemerintah. Nanti ada sekitar bedanya sekitar 9-10%. Ya. Ada gap yang cukup tinggi. Nah, kemudian saya juga menyampaikan data dulu ya. TNI Polri itu dipercaya 80% soal keamanan. Kita tahu begitu banyak di dunia ini ada kerusuhan, Amerika aja begitu banyak, Amerika Serikat yang luar biasa terjadi begitu banyak kerusuhan. Nah, TNI Polri dipercaya di Indonesia bisa menjaga keamanan, ketertiban. Itu juga pesan yang penting disampaikan. Kemudian juga soal hukum, di sini juga saya mau sampaikan ada yang menaik, yang tidak biasa, kejaksaan meningkat. Ya, kasus first travel, Jiwasraya, dianggap bekerja dengan baik ya Jaksa Agung kita yang sekarang, seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak dipercaya atau pemerintahnya tidak kredibel, saya rasa itu sangat jauh. Buktinya di mana-mana tertib, di mana-mana tidak ada kerusuhan. Ya, orang belanja ke pasar, ke supermarket, ya tenang. Nah, jadi kita juga harus objektif melihat fakta-fakta ini. Kalau menurun ya, tetapi juga kepercayaannya masih sangat tinggi sekali. Nah, jadi tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Memang saya harus katakan tidak mudah. Saya kenal Pak Jokowi cukup lama di Solo. Cara berpikir, cara bekerja dia untuk diikuti itu memang tidak mudah. Tidak mudah, artinya kecepatan kerja, ya, integritas kerja, kualitas kerja tidak mudah. Jadi memang perlu menterinya bekerja keras untuk menyamakan speednya. Kalau Pak Jokowi larinya 100 km, ya usahakanlah jangan 70 km, usahakan 100 km juga, supaya lokomotif dan gerbongnya ini tidak putus. Kira-kira begitu. Bung Ara tadi,
Maaf saya potong. Bung Ara tadi sempat disinggung juga oleh Bung Burhan tadi bahwa di saat rilis ada Pak Mardhani Alisera di saat bersama-sama Anda juga ketika itu bahkan mengatakan apakah ini membuka peluang atau membuka kemungkinan akan dilakukan reshuffle karena memang saat ini jelas betul dari hasil survei publik punya persepsi yang berbeda terhadap presiden, terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini adalah pembantu-pembantu presiden. Kalau menurut saya itu yang pasti hak prerogatif daripada presiden dan kita harus hormati. Dan menurut saya dengan waktu kita lihat saja dari angka di awal itu yang meninggal itu tinggi sekali, yang sembuh sedikit. Makin lama yang sembuh makin tinggi sekali. Kemudian juga yang meninggal makin berkurang. Itu skalanya saya harus akui kerja daripada tim ya Mas Doni ya, tim gugus tugas dan jajaran kementerian ya semua ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Menko PMK dan semua jajaran TNI Polri makin membaik. Kalau di awalnya itu ya masih perlu konsolidasi, masih perlu ya semua di dunia ini tidak ada yang punya pengalaman menangani soal COVID. Tapi menurut saya teman-teman di kementerian, di kabinet Pak Jokowi, kabinet kerja, belajar dengan cepat. Itu juga karena Pak Jokowinya nungguin terus, koordinasi terus, dan meminta hasil kerja dari teman-teman menteri dengan jelas gitu. Kita lihat data-datanya saja. Sebulan pertama itu angka yang meninggal, yang sakit itu sangat tinggi gitu. Tetapi lama-lama yang sembuh naiknya juga sangat tinggi. Kita objektif dan di sini juga kita senang karena ya Pak Jokowi juga lihat bagaimana Mas Sandiaga Uno juga terlibat, Pak JK juga dengan PMI dan Dewan Masjidnya juga bekerja dengan keras. Saya lihat ini sebuah komponen bangsa gotong royong gitu. Saya pikir ini bagus sekali gitu loh, bahwa bukan pemerintah aja gitu. Oke, Bung Burhan, Anda bisa sampaikan kepada kami apa sih pesan yang mau disampaikan oleh indikator politik dengan melakukan survei ini? Apakah tingkat kepercayaan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden, terhadap pemerintah yang tadi Anda jelaskan juga akan berpengaruh betul pada tingkat ketaatan warga terhadap atau ya betul warga terhadap kebijakan baru misalnya saat ini masuk ke tahapan new normal misalnya? Ya, gini, Christian ya. Kita kan menanyakan opini publik tidak sekali dua kali, jadi rutin. Nah, mengapa survei kita lakukan di tengah pandemi, meskipun memakai survei, pakai telepon, itu kita lakukan dengan metodologi yang ketat. Ada sekitar 6 halaman di slide, total 94 slide yang kita sampaikan bicara khusus soal metodologi, itu supaya masyarakat yang punya ekspektasi, punya harapan, itu bisa kita tangkap dan untuk kita bisa sampaikan kepada pemerintah maupun DPR. Nah, apa misalnya ekspektasi publik? Banyak yang kita tangkap dari 94 slide itu. Satu misalnya soal realokasi anggaran, kemudian soal bantuan, apa sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan opini publik. Itu rutin kita sampaikan, termasuk soal evaluasi terkait dengan penanganan COVID-19. Ini penting bahwa ada penurunan tajam dari 71% menjadi 56% dari ekspektasi publik di tingkat pemerintah pusat dalam menangani COVID itu fakta yang nggak terbantah. Tetapi bahwa ekspektasi atau approval rating itu masih di atas 50%, itu juga fakta gitu loh. Kan selama ini banyak yang mengatakan pemerintah pusat approval ratingnya jatuh gitu ya. Enggak, datanya enggak mengatakan demikian. Bahwa tidak sampai sebaik bulan Februari, iya gitu. Jadi inilah data yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah pusat, kepada publik. Ada perbaikan yang harus dilakukan, misalnya yang paling kelihatan kan sekarang ada keinginan untuk new normal. Dan itu sesuai dengan kenyataan data survei kita menunjukkan 86% kondisi masyarakat ekonominya hancur. Jadi ada 86% yang mengatakan pendapatannya turun. Nah ini sekarang bagaimana reconcile gitu ya antara kesehatan gitu ya dengan ekonomi ya, dengan ekonomi. Nah itu yang harus menjadi agenda penting. New normal tetapi tidak mengorbankan
kesehatan dan nyawa masyarakat. Baik, Bung Burhan, nanti Anda akan berlanjut di segmen berikutnya bersama saya dan narasumber lain. Saya ke Bung Ara terakhir. Bung Ara, iya turun sedikit 3%, tapi apa yang seharusnya bisa dimaknai oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19, apalagi ada kebijakan baru kita mau masuk ke new normal? Pendekatan sains itu sangat penting. Saya pikir itu pendekatan role model yang berhasil di seluruh dunia itu. Jadi pendekatannya berbasis kepada ilmu pengetahuan, data, kondisi lapangan, baik penyakitnya, baik kondisi masyarakat, baik kondisi ekonomi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik di bidang ekonomi, kesehatan, sosial masyarakat, itu berbasis dengan data dan fakta yang ada. Yang kedua juga bagaimana Pak Jokowi kan memang gesturnya, filosofisnya dari dulu tuh dia tidak membangun Superman. Dia membangun super tim. Kebersamaan itu dia sangat kuat. Di antara pemerintah sendiri, lihat pemerintah dan DPR menurut saya bisa bersatu, berbeda partai tetapi mendukung. Buktinya Perpu dan sebagainya itu berhasil karena ada kesadaran bersama. Ya, kemarin Mbak Dani bilang tidak ada oposisi koalisi dalam soal COVID ini. Itu bagus sekali. Artinya politisi-politisi sudah menjadi negarawan. Karena ini masalah bersama. Kemudian juga bagaimana tokoh-tokoh, ya Pak JK yang punya banyak pengalaman, punya banyak jaringan, juga sudah turun tangan terlibat dan komunikasi aktif. Mas Sandiaga Uno juga datang. Saya pikir ini langkah nyata gitu. Saya tergabung di cukup banyak relawan, ya, juga dengan komunitas di Bunda Suci dan teman-teman, lintas agama dan sebagainya. Kita sebagai bangsa itu kuat kok. Kita tidak kalah dengan masalah ini. Nah, Pak Jokowi itu bisa menggerakkan itu gitu. Kita tahu APBN kita terbatas. Kita tahu dana pemerintah. Tapi kita bisa gotong royong untuk bisa sama-sama menghadapi COVID-19. Yang tidak terbatas itu adalah masyarakat dan rakyat. Oke. Itu tidak ada batasnya, kelautan luas. Dan Jokowi bisa mengajak itu semuanya terlibat bersama-sama dengan gotong royong. Itu yang penting.